Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Luar biasa. Kita minggu demi minggu, hari lepas hari, minggu demi minggu. Begitu cepat. Ya, karena juga Tuhan memelihara hidup kita. Kita nggak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena kita adalah anak-anak yang terkasih. Ya, di tengah-tengah dunia yang gelap, yang pahit, yang krisis. Bahkan kita melihat orang-orang Kristen ya jatuh begitu saja karena salah percaya, saudara. Tapi kita boleh mendengar pesan ya hari ini, waktu ini, Kairos ya, Kairos Tuhan, saat waktu ya. Dan kalau Kairos Dektos itu waktu saat paling diberkati oleh kemurahan, cuma-cuma Tuhan mengalir dengan deras. Karena kita dengar word of season, firman yang sekarang. Ya begitu banyak firman Tuhan ya se-Alkitab. Tapi yang firman Rema itu yang paling penting, saudara. Karena itu kita bersyukur. Kita bersama-sama New Creation Church, Pastor Joseph Prince, kita ikut dalam seperjalanan ya. Karena itu kita menerima penyediaan, supply ya. Firman yang sekarang itu roti, food, makanan ya, roti hidup yang di waktu ini. Amin ya, saudara. Kalau kita makan pada peristiwa-peristiwa yang tepat gitu ya, makan aja nih, yaitu variasi, kita sukacita ya, enjoy gitu ya. Jadi puji Tuhan, kita makan rumput hijau terus. Domba makannya rumput hijau. Tapi firman yang sekarang, yang Kairos, yang termanifestasi, bukankah itu yang kita rindukan? Amin. Ya, saya mulai dari Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya ya, Kairos, bahasa Yunani Kairos ya. Jadi tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya, kita bicara apel emas, firman. Ya, firman yang hidup, yang ilahi. Ya, saudara terima yang dari surga, bukan yang dari dunia. Karena cara dunia berbeda, cara Tuhan itu bertentangan bahkan dengan cara dunia. Ya, tangan Tuhan lebih tinggi. Lah, maksudnya lebih besar ya dari cara-cara dunia, pikirannya, jalannya. Minggu lalu kita dengar ya, jauh lebih tinggi. Kita nggak perlu menyenangkan manusia ya, tapi menyenangkan Tuhan. Cara Tuhan yang kita terima ya, di pinggan perak. Artinya apa? Penebusan. Saudara sudah ditebus, saudara dan saya sudah ditebus dari dunia ini, dari kutuk hukum Taurat, di bawah matahari. Di bawah matahari, bahkan Salomo bilang sia-sia semua upaya menjaring angin, kena jerat, terangkap burung. Tapi kita ditebus. Sama-sama katakan, saya sudah ditebus. Itulah firman pada waktunya itu ya, Rema, apel emas ya, kita makan nikmat. Amin ya. Jadi terus diingatkan, firman kasih karunia itu nikmat. Terima, karena penerimaan itu yang membuat itu terjadi, termanifestasi. Di pinggan perak, di tempat, artinya di nampan perak, penebusan. Amin. Dan kita sudah dengar, promosi itu datangnya dari Tuhan. Sama-sama, karena promosi, peninggian itu datangnya dari Tuhan. Bagian kita hanya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan pada waktunya, meninggikan. Ingat itu aja, 1 Petrus 5, ditinggikan. Promosi itu dari Tuhan. Tadi kita dengar kesaksian, praise report
promosi dari Tuhan. Bukan kualifikasi kita di hadapan manusia, dari Tuhan. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Sebab bukan dari timur, bukan dari east atau dari barat, west, dan bukan dari padang gurun, south, tuh ya. Bukan dari selatan, bahasa Inggrisnya emang south ya, selatan. Datangnya promosi. Bukan. Tapi dari mana? Ayat 8, tetapi Allah adalah hakim. Tetapi dari Allah, dari Tuhan. Dia hakim. Tapi dia tidak menghukum kita. Kenapa? Kita di dalam Yesus. Kita pasti ditinggikan. Direndahkannya yang satu, tuh diganti. Ya, ditinggikannya yang lain, diganti tuh. Kalau saudara udah ditinggikan, waktu Tuhan meninggikan saudara, tidak ada yang bisa gantikan kita. Jangan mau kalau kita bilang, orang bilang, itu ayatnya bilang direndahkan, kamu juga bisa direndahkan sama Tuhan. Ya bukan anaknya. Kita adalah anaknya yang terkasih. Pasti ditinggikan, katakan. Karena itu dikatakan, hidup manusia, jalan hidup kita tuh seperti cahaya fajar. Dari matahari terbit, kian-kian bertambah terang, sampai rembang tengah hari. Nggak ada yang bisa merendahkan kita. Ya, jadi waktu seperti Yusuf, walaupun direndahkan, waktu Tuhan tinggikan, udah nggak ada yang bisa rendahkan lagi. Nah, bagaimana sebenarnya tadi yang Pastor Pin sampaikan, bagaimana seharusnya orang Kristen itu terlihat gitu. Kita melihat hari-hari ini kok orang Kristen, kemarin saya baru baca artikelnya gitu ya. Yang direktur Taspen atau apa, Kristen juga. Ya walaupun Katoliknya Kristen juga. Istrinya lah 2. Ya. Orang-orang Kristen jatuh, saudara. Kenapa? Hampir-hampir boleh dibilang gak ada bedanya lagi. Bahkan kok banyakkan orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen. Apakah agamawi apa enggak? Ya nggak tahu saya. Tapi yang pasti percaya yang salah pasti hidupnya salah. Ini sesederhana itu, saudara. Karena itu kita ini yang mendengar firman Kristus, kebenaran, kasih karunia, karya sempurna Yesus. Jangan anggap remeh. Semua hidup ini ternyata mau kematian, mau kehidupan, pilihannya cuma di bawah hukum Taurat, di bawah kutuk, atau di bawah berkat, kasih karunia. Saudara mau tahu rahasianya? Sebenarnya kita udah dengar ini dirangkum lagi, saudara. Pastor Vince tadi sampaikan. Luar biasa ya. Tapi kita udah lihat, promosi itu datang dari Tuhan. Siapa yang dipromosi? Perhatikan ya, ini masuk khotbahnya nih baru. Efesus 15 sampai 20 ya. Tapi kita baca 15 sampai 17 dulu ya. Nanti kita lihat benar-benar pelan-pelan. Karena itu ya, kita mau bercahaya kan, bersinar, kemuliaan, bukan hidup korosi, turun, lemah, lesu, stres, khawatir, gelisah, gelap, buntu, apalagi penyakitan, nyusahin orang. Enggak, saudara, enggak. Itu bukan rencana Tuhan sama sekali. Ya, perhatikan, dia bilang, kata Tuhan, sesama bagaimana kamu hidup. Perhatikan hidupmu. Ya, janganlah seperti orang bebal, orang bodoh gitu, ya. Tetapi seperti orang arif. Nah, jadi gampangnya apa? Seperti orang wise. Jangan seperti orang bodoh, bebal, tapi seperti orang wise. Nah, wise kita apa? Kita terima wisdom. Sama-sama dengan saya menjadikan hikmat sebagai permintaan utama saya. Setiap hari, setiap musim, setiap keadaan.
Christ is my wisdom. Sama-sama kanan, Kristus adalah hikmat saya. Diulangi lagi, sebab itu jangan kamu bodoh, dia bilang. Tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Nanti kita lihat, ya. Tadi belum habis ya. 16 lupa kelewatan ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, itu redeem. Nah, kita pegang kata-kata kuncinya ya. Redeem the time. Kairos itu tebus katanya. Tebusnya dengan apa, saudara? The time. Kairos. Momen kemenangan. Opportunity. Ya, kesempatan. Dari Tuhan. Waktu dan kesempatan kairos dari Tuhan. Momen keuntungan. Momen kemenangan. Momen musim menuai. Termanifestasi. Jadi bahasa Inggrisnya itu redeem. Redeeming the time. Beli, buy back katanya. Karena hari-hari di luar apa? Hari-hari yang lain evil. Di luar evil. Jahat. Kita ditebus. Ya, kita menebus. Kita bisa menebus. Caranya apa? Wisdom. Sederhana ya. Gimana bisa menebus hari-hari yang jahat? Wisdom. Dan kita melihat hari-hari baik. Kalaupun kita ngalamin evil day, itu hanya day. Good days. Hari-hari baik, days. Banyak. 1 Petrus 3 ayat 10. Oh, ayat 17-nya baca dulu katanya Mika. Sebentar ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Unwise tuh ya. Jadi diulang lagi. Bodoh, wisdom, wise. Tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Understanding what the will of the Lord is. Nanti kita perjelas ya tentang understanding atau mengerti apa kehendak Tuhan. Contoh-contoh ya. Wah, orang itu mati muda, itu udah kehendak Tuhan. Umur kan di tangan Tuhan. Itu bodoh, saudara. Nanti kita lihat. Ya, contoh gitu. Atau gini. Tuhan juga kasih penyakit. Tuhan juga izinkan kecelakaan. Wah, sedang diuji Tuhan tuh, dibikin bangkrut. Wah, bencana. Dihukum tuh sama Tuhan tuh, satu bangsa. Itu namanya nggak mengerti kehendak Tuhan. Makanya nggak melihat good days. Ditipu sama iblis. Ya, jadi kita lihat. Sekarang kita lihat dulu good days. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mencintai hidup? Mencintai hidup itu artinya apa? Enjoy life. Siapa yang mau enjoy life? Wah, nggak bisa pak. Nggak boleh, senang-senang aja. Nggak ngerti kehendak Tuhan. Dia bilang Tuhan itu orang Kristen harus menderita, sengsara, miskin. Kayaknya rohani tuh kalau kayak gitu. Kita pernah dengar? Tuhan bilang enjoy life. Siapa yang mau enjoy life dan melihat good days, hari-hari baik. Menjaga lidahnya dari hal yang jahat. Artinya apa? Jangan mau makan yang kan gini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka memakannya, memakan buahnya. Ya jangan mau makan buah yang kita mau ucapin yang buruk dong. Ya. Bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu, ucapan yang menipu. Wah, keselamatan bisa hilang. Udah tahu keselamatan soteria, keutuhan bisa hilang. Ya di neraka iblis tinggal ngegongin aja. Amin, lo yang ngomong. Berarti gue bisa curi kesehatan lo. Gue bisa curi keuangan lo. Gue bisa curi keluarga. Makanya kita melihat orang-orang Kristen ini sih bukan good days. Perceraian, perselingkuhan, apalagi baru-baru ini ya udah banyak deh ya, yang pembunuhan, yang dicelakain, ya segala macam
saudara. Padahal kalau kita terima hikmat, umur panjang tangan kanan, tangan kiri kekayaan dan kehormatan, jalan-jalan penuh bahagia, shalom semata-mata. Dengan hikmat kita hari-hari kita penuh bahagia dan sejahtera semata-mata. Kan jadi bingung kan? Ini apa yang salah orang Kristen? Ya justru salah di sininya. Nggak memperhatikan. Lidahnya itu karena dia dengernya salah, percayanya salah, ngomongnya salah. Sesederhana itu aja. Makanya firman Tuhan di Yakobus bilang lidah tuh kecil tapi kayak rudder tuh, kayak setir kapal yang di bawah tuh, kecil tapi bisa membelokkan kapal yang besar. Seperti percikan api, kecil tapi bisa membakar hutan. Kok yang buruk-buruk? Ya kan, membaca rukan yang buruk kan? Itu ya, dia dibakar dari api neraka dibilang itu. Makanya iblis yang bakar. Dikasih bensin begitu. Gak bisa, saudara. Berhenti untuk bodoh. Tebus waktu kita. Redeem our time. Dengan perkataan apa? Dengan perkataan misalnya ya. Nah, ini kita masuk lebih detail lagi. Kan tadi saya udah bilang, wah, umur dari Tuhan. Manusia itu 70, paling kuat 80. Kebanggaannya kesusahan, kesulitan. Dikotbahin terus, terutama di rumah duka. Wah, kita semua sedang mengantri. Ini saudara kita duluan. Kita semua mengantri. Semua disetel. Pemikirannya disetting. Bukan good days. Siap-siap mau mati. Kematian. Kalau udah umurnya 60, tinggal 10 tahun lagi. 70. Paling kuat 80, 20 tahun lagi. Ya, kita udah jauh sini, deket sana. Dunia itu korosi, dunia itu jatuh, sudah turun, ya. Jadi semua mau pakai cara apa? Ya makanya harus dijaga, gitu. Ya kan, orang Kristen nanti ada seminar makanan sehat, bukan makanan firman, saudara. Jaga makan. Wah, harus olahraga. Hati-hati ini itu, tiba-tiba mati. Jadi semakin banyak justru orang Kristen itu berpikir seperti cara dunia, alamiah gitu. Berhenti, saudara. Kita masuk ya. Mazmur 90 mulai dari ayat 10. 10 dulu. 10 dulu, Mik. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlakunya buru-buru. Kami melayang lenyap. Tuh Pak, ayatnya bilang begitu. Bapak yang menentang ayat ini. Bukan, saudara. Ya, ini Mazmur 90 adalah Mazmurnya si Musa. Dia lihat di padang gurun, orang manusia 70 mati dia. Ada yang lebih kuat 80 mati. Lihat hidupnya mengeluh, kesukaran aja, penderitaan aja, mulutnya negatif aja. Terus kemarin dia masih ada, kemarin tuh situ udah meninggal. Lenyap, melayang. Seperti asap dibilang, melayang lenyap. Seperti bunga rumput. Kemarin ini ada, kemarin masih ada. Kok udah nggak ada? Dan itu yang diberitakan, dan itu yang harus dianggap ini kehendak Tuhan buat saudara dan saya. Ya kita baca yang teliti dong. Ayat 9, dia diapit, ya di sandwich, kata service-nya, dengan ayat ini. Sungguh segala hari-hari kami, katanya, kata Musa nih, berlalu dengan gemasmu di bawah murka, wrath, dan kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh, mengeluh aja, negatif aja. Apa tuh? Kata-katanya kematian, kata-katanya lemah.
ayat 9. Tadi 10, ayat 11 dia bilang apa? Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu, your anger, murka, dan siapa yang takut kepada gemasmu, wrath, murka lagi. Jadi di sandwich, diapit, di padang gurun dengan murka. Ya kan Pak Melki? Nggak udah pakai Pak Melki gitu, saudara. Nanti kita akan baca. Tapi kita udah tahu ya, bahwa kita sudah dengar sekarang. Bahwa hidup kita nggak di Mazmur 90 ayat 9, 10, 11 ini. Tapi Mazmur 91 ayat 16 kan. Nah itulah, ini Mazmur Daud ini. Kata Pastor Pin, Mazmur Daud, saya percaya. Ya dengan long life, dengan panjang umur, akan ku kenyangkan. Nah Ibraninya tuh sabah, satisfied, puas, enough. Kalau sudah makan nih, traktir makan, misalnya, makan sampai kenyang. Yang kenyang yang makan apa yang traktir? Dua-duanya Pak. Iya oke, yang disuruh makan kan. Makan. Ayo tambah lagi. Udah kenyang, full, udah puas. Ya, akan perlihatkan kepadanya apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, keselamatan Yesua kepadaku, daripadaku. Yesua keselamatan daripada Tuhan. Makanya iblis cuman gampang aja jadinya. Maksudnya tipuannya sebenarnya udah ketahuan. Ya tadi, yang menyaru seperti raja yang murka. Kamu di bawah murka udah. Semua orang kan berdosa, dimurkai udah. Sementara kasih karunia kita dengar apa? Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Tuhan itu, kita itu beloved, well pleased. Jalan-jalan kita tuh penuh bahagia. Gimana bisa nggak long life? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, membuat muka berseri-seri. Gembira, bersemangat. Hari-harinya tambah, kekuatannya tambah. Kita udah dengar. Jadi kembali lagi tadi ke Efesus 5 ayat 17-nya, my will adalah satisfied. Nah, satisfied tadi sabah ya. Saudara garis bawah itu, sabah, sama-sama kata sabah. Ya, satisfied, sabah. Puas, kenyang. Ya. Kita mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah saudara kenyang. Kehendak Tuhan bagi saya adalah saya kenyang. Bukan di bawah penghukuman. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang ada di dalam Kristus. Bapak Melki pilih-pilih nih. Kau berdosa? Enggak, saudara, kita sudah ditebus. Di dalam Kristus, nggak keluar masuk. Amin. Nah, sekarang bukti. Contoh-contoh, Kejadian 25 ayat 8. Oke. Lalu Abraham ya, ia meninggal. Abraham meninggal nih. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Ya, full of days ya bahasa Inggrisnya. Tapi suntuk umur ini apa? Sabah. Sabea tuh. Satisfied. Dipuaskan. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi orang beriman itu, dia bapak orang beriman, kita tahu ya. Kita diselamatkan, terima kebenaran iman, kebenaran hadiah. Apakah kalau makin banyak umur kita makin sengsara? Kan orang anggapnya gitu. Itu dunia. Makin penyakitan, teman-temannya pada datang, kata dokter tua, dokter gigi saya periksa, bilang gini, teman-temannya pada datang. Siapa dok teman-temannya? Ya penyakit katanya. Penyakit pada datang menurut dia. Itu apa tuh? Natural. Tulang-tulangnya udah pada sakit, sendi-sendinya keropos, otaknya kecerdasannya hilang, Alzheimer, osteoporosis, apalagi jantungnya lemah, paru-parunya penyerapan darah, oksigen lemah, semua sistem kekebalan tubuh lemah, ringkih, nggak punya uang, miskin, sengsara, bergantung sama orang lain, nyusahin orang lain.
Semua itu adalah dunia, saudara. Jadi artinya, waktu Abraham meninggal, dia itu satisfied. Mengerti kehendak Allah. Jadi, God's word ini, firman Tuhan ini, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi saudara jangan aminkan itu yang biarpun pendeta siapa yang khotbah juga. Oh nggak bisa, umur di tangan Tuhan. Lahir, menikah, umur, tangan Tuhan semua. Kita nggak bisa itu. Sudah ditakdirkan. Dan ditakdirkannya buruk lagi. Kita ditakdirkan reign in life. Berkuasa dalam hidup. Karena kita menerima kelimpahan kasih karunia. Dan kebenaran hadiah. Itu takdir kita. Itu will Tuhan. Itu kehendak Tuhan buat saudara dan saya. Sekali lagi, kehendak Tuhan buat saya. Saya mengerti sekarang. Satisfied bilang. Satisfied. Sabea atau sabah. Ya. Kenyang. Full. Penuh. Lihat ya, tadi dari Efesus 5 tadi ya. Sekarang Ishak, anaknya Abraham. Ishak 35, Kejadian ayat 29. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Sama tuh saudara. Jadi terjemahan bahasa Indonesia suntuk umur. Bahasa Inggrisnya full of days. Nggak tepat juga. Seolah-olah ya penuh sih hari-harinya. Tapi maksudnya adalah sabea ini. Satisfied. Kenyang. Makanya dengan panjang umur, ku kenyangkan kau. Puas. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya menguburkan dia. Full of days. Ini poinnya. Jadi long life dengan sabah bilang. Long life dengan long life, panjang umur, sabah. Puas. Jadi jangan mau ditipu. Kalau ya tapi Pak normalnya begitu. Itu normalnya. Kita ditebus. Amin. Ya, Ayub 42 ayat 17. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur, sabea lagi, satisfied. Ya. Puas, kenyang. Ya. Jadi semua tadi kita lihat Abraham, Ishak, ya, Ayub, juga termasuk Daud, ya, puas. Jadi bukan menerima kesakitan sekali lagi ya. Dan mengharapkan lemah, miskin, ditinggalkan. Ya. Padahal Tuhan bilang I will never leave you nor forsake you gitu. Coba bayangin saudara kalau orang Kristen dia bilang om dulu melayani hamba Tuhan ternyata dipanggil hari sekarang udah sakit, udah ringkih, udah stroke, udah lupa, udah gini. Kayaknya aduh mati enggak, hidup enggak. Wah, kita bangga. Oh, itu hamba Tuhan besar tuh. Saudara, di mana dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan? Cobalah berpikir, ya kan? Karena kepercayaan yang salah. Ya, sakit bukannya dosa, saudara. Saya nggak bilang sakit itu dosa ya, tapi kita bilang kebenaran. Ya, ini bukan kehendak Tuhan. Kristus adalah kesehatan saya, Kristus adalah kekuatan saya. Itulah God's will, kehendak Tuhan. Ya, Tuhan ingin memuaskan saya, mengenyangkan saya dengan sabar, dengan long life. Dengan jalan-jalan penuh bahagia. Sejahtera semata-mata. Semata-mata tuh hanya cuman doang. Lanjut, balik di Mazmur 90 tadi kan 11 terus 12-nya. Makanya dibilang gini, ajar kami menghitung hari-hari sedemikian ya. Numbers your day. Hitung hari-hari katanya. Hingga kami beroleh hati yang wisdom. Kalau kita terima wisdom, kita terima long life. Dengan satisfied. Dengan puas. Bukan ringkih, lemah, gelap, nyusahin. Enggak. Hitung. Tadi Pastor Bin hitung.
hari-harinya. Hari ini 22.005 hari katanya. Berapa hari? 22.005 hari. Bedanya sama saya karena lahirnya sama 1963, cuman harinya aja, bulannya sama, bulan Mei, harinya beda 10 hari. Berarti saya 21.995 hari, beda 10 hari. Hari ini minus 10 katanya ya. Apa yang kita percaya? Apa God's will buat saya? Setiap hari itu dengan wisdom. Christ is my wisdom. Dan setiap hari itu tambah hari, tambah kuat. Bukan tambah lemah. Wah, nggak bisa Pak, nggak bisa. Ya nggak bisa buat kamu. Kita udah baca tadi Abraham. Kita udah baca tadi Yakub, Musa juga kan. Ishak tadi. Ayub. Daud. Ya kita nggak baca tadi Daud ya. Ya, balik lagi ke Efesus 5 ayat yang ke-18 selanjutnya ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Nah, jadi gini. Kenapa disamain dengan wine? Memabuk ya. Karena mabuk menimbulkan hawa nafsu negatif ya. Kebanyakan minuman keras, livernya rusak. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tapi penuh dengan roh, mabuk dengan anggur kok di apa tuh? Disamain gitu ya. Karena simptomnya sama. Orang mabuk itu dia kan gini. Ya, ada dulu teman saya punya masalah kan. Masalah keluarga lah gitu. Terus dia udah biasanya ini orang Kristen, baik-baik saja. Terus sekarang di tasnya ada Johnny Walker. Mabuk Mel ya. Saya udah frustrasi nih. Kenapa? Karena dia waktu dia mabuk, dia nggak mikir masa depan lagi. Dia pikir, udah. Ya padahal ada side effect-nya. Dia nggak khawatir lagi, nggak ada cemas, nggak ada gelisah gitu. Ada yang jalan lebih baik, saudara. Better way. Memang tadi ya. Jadi spiritual wine nih sekarang. Tapi nggak ada side effect-nya. Ya. Simptomnya sama. Apa tuh? Pengaruhnya, kita nggak takut masa depan, betul. Kita nggak takut lagi. Nanti gimana ya keadaan? Kita nggak ada takut-takutnya. Tapi dengan legal standing yang sah. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus, Roh Kristus itu menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Firman-Nya bilang kan. Tak menjadi lesu, tak ada menjadi lelah. Dia berjalan di depan kita, menjadi barisan penutup kita. Surga terbuka di atas kepala kita. Kita dipimpin dengan hikmat Roh Kudus, dengan hikmat Tuhan. Nggak takut masa depan. Seperti mabuk dengan anggur kan? Dengan wine. Stres, lenyap. Khawatir, lenyap. Gelisah, lenyap. Nggak ada takut-takutnya. Dulu kalau ada orang, waktu saya punya toko, kalau ada orang buat jahat, preman, dia mabuk dulu. Kenapa kalau mabuk dulu? Kalau mabuk biasanya hukumannya rendah. Habis dia bukan sadar sih lagi nyurinya, lagi mabuk katanya. Oh begitu. Ya. Kita mempunyai hati nurani yang sempurna. Salah aja kita punya keyakinan. Tidak ada lagi penghukuman. Nggak ada lagi hati nurani yang menuduh. Berani, bold kan? Nggak khawatir. Wah, udah tua loh. Nanti kalau jantungnya nggak dipelihara, nanti wah begini tiba-tiba kena loh. Cek loh, cek. Ya bukan nggak boleh cek saudara. Tapi kadang-kadang cek itu menjadikan khawatir. Ya, nanti kalau nggak punya uang gimana? Nah, coba bisa makan nggak besok? Ya. Tapi kita mabuk oleh roh. Tapi nggak menimbulkan sakit liver, nggak menimbulkan hawa nafsu atau jiwanya rusak, nggak. Jiwanya segar. Makanya be filled dibilang. Passive voice ya. Passive voice kalau kalimat tuh konstan terima aja. Tuhan saya terima roh hikmat. Saya terima Christ is my wisdom. Saya terima konstan pasif, penuh dengan roh. Mabuk dengan roh, berbahasa roh.
Ya, boleh. Ya. Silakan Roh Kudus mengerjakan dari dalam keluar. Silakan Roh Kudus, silakan Roh Kudus. Caranya kan tadi ayat berikutnya, ayat 19 ya. Makanya dibilang gini, dan berkata-kata. Jadi penuh dengan Roh Kudus itu berkata-kata. Speaking. Ya, seorang kepada lain dalam Mazmur. Nah, ini kita masuk praktisnya. Mazmur, kidung pujian, puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi, praise, dan bersoraklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi dengan hati kita memuji Tuhan. Speaking. Ya, nah ini aktif kan, berkata-katalah. Tadi pasif. Kita terima aja Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Aktifnya apa? Speaking. Makanya deklarasikan. Waktu, Pak saya nggak bisa nyanyi, Tuhan katakan, ayat 20-nya ya, ucapkanlah syukur senantiasa dalam segala sesuatu kepada Tuhan kita, kepada Allah Bapa kita. Ayat 19 nanti kan bilang berkata-kata aja. Ketika kita berkatakan firman, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, kita udah memuji Tuhan. Ya, bermazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selesai saudara. Surely goodness and mercy and favor hunt me down all the days of my good life. Sungguhnya ya, kebajikan, kasih karunia belaka mengikuti aku, mengejar aku, hunt me down. Ya, sepanjang hari-hari baik kami. Hari-hari yang baik. Saudara, ternyata sesederhana itu, Haga aja. Ya, deklarasi aja. Apa tuh? Memamah biak aja. Itulah menyanyikan mazmur, puji-puji, kidung pujian, puji-pujian artinya nyanyian rohani, spiritual song atau bahasa roh. Penuh dengan roh, penuh dengan roh, penuh dengan hikmat Tuhan. Speaking song tuh ya, dia bilang. Kalau dia bilang saya nggak bisa nyanyi Pak, saya falas ya saudara, di mobil sendirian, di kamar mandi, di mana saudara berada, saudara nyanyikan. Sesederhana itu, mungkin reference-nya, refnya doang gitu ya. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih karunia-Nya, sebab Tuhan baik. Waktu zaman Yosafat, Tuhan hadang itu Bani Amon, Moab, orang-orang pegunungan Seir yang menyerbu Yosafat. Yosafat cuma nyanyi gitu. Ya. Hasilnya apa? Mereka menjarah di lembah pujian. Sama-sama kanan di lembah pujian. 3 hari 3 malam. Nggak habis-habis. Ya, malah menjarah besar di Valley of Barakah, di lembah berkat. Cuma bilang sebab Tuhan baik. Refnya doang. Sebab Tuhan baik. Ya, jadi nyanyi pujian, ucap syukur. Ya, kita udah dengar semua tuh. Ya, berapa minggu ini udah ada ucap syukur, udah minta hikmat, ya, rejoicing, bersuka cita, bergembira karena Tuhan, praise. Orang Kristen itu makanya isinya dengan God's will, firman Kristus tadi. Jangan praise-nya ngomong yang salah. Hari-hari ini saya sampein kasih karunia kepada teman, dibalikinnya ya tentang Tuhan Yesus mau datang lah nanti. Betul sih Tuhan Yesus mau datang, tapi wahyu nanti penghukuman, nanti meterai ini meterai itu lo, kalau nggak gini lo, wah bisa dibuang ke masa kesusahan besar lah. Ya, gimana mau bergembira saudara? Makanya saya ingat dulu ada pendeta saya dulu
Udah tua dia bilang, waduh om tiap hari sama tante nangis, tiap hari nangis, minta ampun, karena udah jauh sini deket sana, jauh sini deket sana, jauh sini deket sana. Mau ketemu Tuhan aja stres banget gitu. Jauh sini deket sana katanya. Nangis, berduka tiap hari, jaga-jaga aduh jangan sampai dosa gitu. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Mengucap syukur, saudara. Nah, kita kembali lagi tentang hikmat. Dari hikmat Salomo kita belajar. Sebelumnya saya mau baca Mazmur 90 ayat 14 tuh ya. Makanya dibilang ini, kenyangkanlah tuh ya. Sabar, satisfied kami di waktu pagi dengan kasih karuniamu. Hesed kan. Puaskan tiap pagi. Dengerin, saya sampai suka kirim kan tiap pagi. Kenyangin dengan itu. Sambil renungin gak apa-apa ya, supaya kami bersorak-sorai, bergembira tuh, bersuka cita, joy. Selama hari-hari itu, selama hari itu. Sayang kan? Tersedia. Sesederhana itu. Waduh, saya bete nih hari ini. Waduh, saya stres. Waduh, banyak masalah. Padahal Tuhan bilang pagi-pagi itu kenyangin tuh. Tuhan kenyangkan. Ya, dengan kasih karunia. Hanya kasih karunia. Amin. Saudara, jam 4, 29 sampai 31. Nih, kan Salomo, kita udah dengar ya, Salomo mintakan Allah memberikan kepada Salomo hikmat. Sama-sama katakan hikmat. Ya, jadi jangan bodoh, tapi hikmat. Yakobus bilang apa? Minta hikmat, karena dia memberi dengan murah hati. Artinya apa? Dengan liberally. Kamu minta kapan aja dikasih kok sebenarnya. Dan tidak membangkit-bangkit. Nggak bilang gini, nanti kamu nanya melulu, bodoh kamu ya. Nggak begitu. Justru malah Tuhan bilang, pinter kamu minta nanya hikmat apa-apa. Ya, dan pengertian tuh, understanding, pengetahuan, ya, yang amat besar. Hikmat untuk detik sekarang nih, ya. Artinya apa? Kita lagi hadapi real gitu. Ya, Tuhan, Christ is my wisdom. Kasih hikmat. Ambil keputusan. Pengertian, ya, sangat luas, atau understanding, pengetahuan untuk masa depan. Ya, serta akal, cerdas tuh. Yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Itu roh hikmat tuh seperti itu. Saudara diberikan kecerdasan Kristus. Mana bisa lupa atau apa? Alzheimer, pelupa. Otaknya udah pikun. Itu bukan Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Mengertilah kehendak Tuhan. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Artinya apa? Ada hikmat orang Mesir, hikmat dunia. Ada hikmat Bani Timur, orang Majus. Tuh, Salomo, saudara saya, memiliki hikmat Kristus jauh melebihi, sama-sama jauh melebihi. Ya, jauh melebihi, saudara. Wow. Dan itu yang membuat hari-hari kita penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Hari-hari baik. Nah, ini perhatikan ya, ia lebih bijaksana daripada semua orang. Nah, dari ini penyanyi-penyanyi ya. Ini dari penyanyi-penyanyi keturunan Yehuda. Yehuda artinya praise, penyembah, pemuji. Anak-anak praise, namanya si Ethan. Ethan itu artinya overflowing, always, mengalir. Ya. Dari Heman artinya faithful, setia. Kalkol artinya to provide. Nah, ini kita akan lebih dalamin lagi sebentar. Ya, Tuhan menyediakan bahkan.
supply. Darda, pearl of wisdom, mutiara hikmat. Anak-anak mahal, dancing, bersukacita, joy. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Namamu masyhur berkat Abraham. Tuhan memberkati Abraham tuh menjadi bangsa yang besar dan namanya masyhur, bukan namanya buruk. Termasuk tuh, iya udah tua, iya dia kaya sih kaya, koruptor tuh. Bukan, saudara. Ya, bukan, namanya masyhur. Gimana, saudara? Ya, Tuhan menyediakan. Nah, kita bicara provide ya. Tuhan menyediakan seperti kita itu memiliki Yesus adalah Yusuf rohani kita, ya. Dan dikatakan di dalam Kejadian 45 ayat 10 sampai 11. Saudara mau disediakan sama Tuhan? Hidup saudara nggak kacau balau, stres soal uang, miskin, gelap. Apalagi ketakutan, nggak punya uang. Saya melihat saudara ya masih kaya sih, beberapa orang udah tua, tapi ketakutan. Saya sendiri ketakutan, takut uangnya habis. Habis dia udah gak kerja lagi, dia takut. Ya emang sih ada investasi, tapi dia takut. Nah begitu saudara. Engkau akan tinggal di tanah Goshen. Goshen itu apa? Dekat kepadaku. Kan ya, akan dekat kepadaku. Itu Goshen, near me. Sekarang Tuhan bilang bukan hanya near me. I never leave you nor forsake you. Sekali-kali Ume tidak akan mungkin pernah meninggalkan kau, tidak akan pernah mungkin melupakan kau. Near me, engkau serta anak cucumu, keturunan kita juga diberkati. Kambing domba, lembu sapimu, segala milikmu. Tuh, dilindungi. 11. Lihat ya, di sanalah aku memelihara, ya, provide. Jangan takut. Jangan takut pada masa kelaparan nih. Hari-hari ini masa kelaparan saudara seluruh dunia. Krisis. Depresi. Ya, inflasi. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin. Kenapa kita nggak jatuh miskin saudara? Kita punya Yusuf. Dengar kabar baik. Ya, dengar kabar baik Yusuf kita. Ya, di tengah-tengah waktu kelaparan, kita dipelihara, di backup, disuplai dari surga. Sisi rumahmu, ya, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Seisi keluarga kita. Luar biasa. Amin. Isi dengan apa? Dengan hikmat, ucapan syukur, praise. Ayat terakhir beneran sekarang. Yesaya 60, saya baca aja ya, Lihat nih. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Siapa terang kita? Yesus. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Siapa kemuliaan kita? Glory kita? Yesus. Sudah terbit. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi di luar, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa sedang krisis. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, Yesus. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Menjadi nyata, sama-sama katakan. Ya. Kemudian apa? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, angkatlah mukamu. Jadi, tadi bangkitlah. Rise, selalu bangkit. Tuhan bilang selalu bangkit, berdiri. Ya, angkat muka kita ke atas, bukan ke kuburan, bukan kepada kematian, ke atas, Yesus. Dan lihatlah sekeliling. Ya. Mereka semua datang terimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong. Keluarga semua dipulihkan. Lihat 5. Ini juga bicara tentang Israel secara jasmani, tapi bicara juga nubuatan buat kita hari-hari ini, pada waktu ini. Zaman ini. Pada waktu itu, Kairos, kau akan heran melihat dan berseri-seri.
Itulah yang makanya disebut ya, yang membuat kita fear and tremble, takut dan gentar. Itu akan apa? Akan berkat Tuhan. Makanya bilang kau akan tercengang dan akan berbesar hati. Wah, kaget gitu ya. Kenapa? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Inilah perpindahan harta. Pada zaman Mesir, perpindahan kepada orang Israel. Pada zaman akhir ini terjadi kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Provide, Tuhan sediakan. Gimana saudara? Pujian dan penyembahan aja ya. Nih sekarang ayat 11-nya, ini kuncinya. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, dan raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Itu gerbang, mulut terbuka. Dengan apa? Ayat 18. Supaya profit perpindahan harta bangsa-bangsa mengalir. Mulut. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Saya bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu, kasih karuniamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Wisdom. Christ is my wisdom. Bersyukur, memuji, menyembah. Saudara, luar biasa ya. Cuman seperti itu aja saudara. Ya, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Nggak ada lagi di tempat kita kabar-kabar buruk. Sebab tentang kebinasaan, kabar-kabar buruk lagi tadi, kekerasan, kebinasaan, keruntuhan. Engkau akan menyebut tembokmu Yeshua. Kita akan berkata Yeshua, kota benteng kita, kubu perangan kita, perlindungan kita, gunung batu kita, tembok kita. Yeshua, Yesus berdiri teguh di atas tembok. Itu maksudnya. Dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Mulut penuh pujian. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Firman di musimnya. Ya, Rema hari ini. Saudara, tinggal sederhana aja. Ya, di jalan, dimanapun. Naikkan pujian. Kamar mandi, ya kan? Ya, I am standing under the open heaven. Luar biasa kan? Ya, pujian di dalam mulut kita. Naikkan mazmur. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wah, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini waktu saudara. Mari ikuti saya berdoa. Ya, ikuti aja saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Hidup saya tidak sama lagi. Saya terima hikmat Tuhan. Saya terima jalan-jalan penuh bahagia, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Mulut saya penuh dengan pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati, puji Tuhan ya. Hidup saudara tidak sama lagi. Ini waktunya Tuhan melakukan perpindahan harta bangsa-bangsa kepada saudara dan saya. Ya, ini waktunya, momennya, saudara. Ini kairosnya.
Ini pasti termanifestasi, pasti saudara. Ya, pegang teguh. Sudah dibasuh dengan air yang murni, air yang jernih. Hati kita penuh bahagia, penuh sukacita. Ya, dan kita diseka dengan kain lenan halus, yaitu melalui perjamuan kudus. Bab kata Rasul Paulus bilang ini, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri ya Tuhan. Ya, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, tuh ya, Tuhan ini mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan-anakku. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Akui. Ya, bahwa tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Kita sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Ditikam tuh di kayu salib, ya, keluar air dan darah supaya dosa saudara dan saya hapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita, dan oleh bilurnya kita sembuh. Sudah sembuh. Dibakar, digantung tuh di kayu salib antara bumi dengan langit, dari jam 9 sampai jam 3. Kegelapan dari jam 12 sampai jam 3. Semua kutuk, semua penyakit, semua dosa, semua penghukuman, semua yang harus menimpa kita yang buruk ditimpa, diserap habis oleh Yesus. Kita sekarang bersandar, rest, bergantung sama Tuhan, dan berkata, Tuhan, sebagaimana Engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Kau layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Tapi pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper dan good sukses, berhasil dan beruntung. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, tambah usia, tambah hari, tambah kuat. Dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kutuk dari Adam sudah putus. Gandum terbaik diolesi butter, bau harum Kristus, madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus. Tubuh sehat, kita daging Kristus, tulang Kristus. Kuat, sehat. Dan sudah makan, Tuhan kata ini calon perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Dosa saudara dan saya sudah diampuni, taken away, dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya tidak diperhitungkan, tidak diinput. Ya, Tuhan melupakan, tidak mungkin pernah ingat dosa dan kesalahan kita. Sebawa air terjun darah Yesus kontinu berkelanjutan. Ya, kita berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Dosa saya sudah diampuni, dibenarkan sepenuhnya. Kita pewaris. Kita milik Kristus, Tuhan Abraham, mewarisi Kanaan, firman tuh. Exit, good land, good book. Ya, tanah yang mengalir susu dan madu. Berlimpah artinya. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isi, yang kita tidak bangun, tidak isi. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita yang nggak gali, tapi kita yang minum. Ya, kebun-kebun anggur, zaitun, ara rima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Sampai kenyang, tadi satisfied. Kita mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi lagi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan akhir, latter rain. Ini waktunya, saudara. Latter rain. Mewarisi berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, berkat-berkat rohani di alam surgawi. Golden oil dari golden pipe. Karisma, karunia-karunia roh. Semua janji, semua berkat Tuhan sudah bayar dengan darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus?
Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo kita tutup dalam ucapan syukur kita. Dan terima, saudara, terima, terus terima. Kita mengucap syukur, ya. Dan pujian, syukur, mazmur, kita terima. Jadi hari-hari yang wise, hari-hari yang penuh hikmat.